Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu kedua bulan Januari 2022 ini kita masih diberikan kuat dan sehat. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah, dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas pertolonganmu, perlindunganmu, penjagaanmu dalam hidup kami, sehingga kami ada sampai saat ini. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami, agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya akan bawakan firman yang terambil dalam Filipi pasal yang kedua, ayat 4-9 yang berbunyi demikian. Janganlah kamu masing-masing memperhatikan dirinya sendiri, tetapi masing-masing orang lain juga. Karena apa yang ada di dalam Hamasiah Yesua, biarlah itu dipikirkan olehmu juga. Dia yang meskipun ada dalam rupa Elohim, tidak menganggap bahwa menjadi setara dengan Elohim adalah sesuatu yang harus dirampas. Sebaliknya, dia sudah mengosongkan dirinya sendiri dengan mengambil rupa seorang hamba agar berada dalam keserupaan manusia. Dan supaya didapati dalam pola seperti manusia, dia sudah merendahkan dirinya sendiri dengan menjadi taat sampai pada kematian, bahkan kematian di kayu salib. Oleh karena itu pula Elohim telah meninggikan dia dan menganugerahkan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara, kita perhatikan di sini ditegaskan bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini mengambil rupa seorang manusia, dan ketika dia jadi manusia, dia mengambil seorang hamba, jadi bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Bahkan yang paling luar biasa, dia taat sampai kepada kematian. Hari ini saya berikan temanya adalah taat. Sekali lagi temanya adalah taat. Taat artinya mengerjakan, melakukan sesuatu apa yang diperintahkan, yang ditugaskan kepadanya. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini memang tujuannya adalah untuk menebus dosa manusia dengan rela mengorbankan tubuh dan darahnya, mati di atas kayu salib, dan dia taat sampai mati. Tidak ada hal yang tidak dia lakukan. Pada saat dia berdoa di Taman Getsemani pun, dia sudah berdoa, Bapa kalau boleh lalukan cawan ini, tetapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang menjadi. Dan kata-kata yang terakhir di atas kayu salib, Tuhan Yesus katakan, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi dia taat sampai mati, tidak melakukan yang bertentangan dengan kehendak daripada Bapa. Hari ini saya akan jelaskan kepada kita semua, mari kita belajar taat di dalam hidup kita, apalagi kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Di dalam Alkitab ini kita perhatikan, ada banyak contoh-contoh yang taat dan hasilnya apa. Saya hanya berikan beberapa contoh. Yang pertama, contoh yang taat adalah Nuh. Ketika zaman Nuh itu manusia segala kesukaannya adalah berbuat dosa. Maka Yahweh perintahkan kepada Nuh, Nuh buatlah bahtera bagimu karena aku akan menghancurkan bumi ini dengan air bah. Dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 11 sampai dengan 15 ayat 22. Dan Nuh melakukan sesuai dengan perintah Yahweh itu. Dan ketika Nuh membuat bahtera, datanglah air bah menimpa dunia ini, maka semua manusia mati, apapun yang di dunia mati, kecuali keluarga Nuh dan yang di dalam bahtera Nuh. Karena Nuh taat sesuai dengan perintah Yahweh. Yang kedua, Abraham. Ketika Abraham dipanggil oleh Yahweh, dia mengatakan, aku memberikan anak kepadamu. Setelah
Dia tunggu 25 tahun, maka datang perintah Yahweh kepada Abraham dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Abraham, ya Yahweh, persembahkan anakmu itu darah Moria. Abraham lakukan itu. Dia bawa Ishak ke daerah Moria, dia susun kayu. Begitu dia susun kayu, dia mau menikam anaknya. Yahweh katakan, jangan kau korbankan anakmu. Maka karena Abraham taat, maka Yahweh berjanji, aku memberkati engkau dan keturunanmu dalam Kejadian pasal 22 ayat 16 sampai 18. Tidak ada turunan seperti turunan Abraham karena dia taat kepada Yahweh itu. Contoh-contoh yang tidak taat juga dalam Alkitab ada. Yang pertama adalah Musa. Musa itu memang dipanggil memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi mendekati tanah Kanaan, Yahweh bilang kepada Musa, berbicaralah kepada batu itu supaya keluar air. Dalam Keluaran pasal 20 ayat 7-8. Tetapi Musa bukan berbicara kepada batu, dia pukul batu itu sehingga Yahweh marah. Dia berkata, engkau tidak bisa masuk ke tanah Kanaan karena engkau tidak menghargai kekudusanku di hadapan bangsa Israel. Jadi kita lihat di sini hebatnya Musa bisa membelah laut, tapi karena di detik-detik terakhir memasuki tanah Kanaan, Musa tidak taat sesuai dengan perintah Yahweh, maka dia tidak masuk ke tanah perjanjian. Yang kedua, Yunus. Yahweh suruh Yunus pergi ke Niniwe. Di dalam Yunus pasal 1 ayat 1-4, malah dia lari ke Tarsis. Maka ketika dia naik kapal, kapal itu ditempa badai dan Yunus dibuang ke dalam laut, dimakan oleh ikan, dan 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Kita perhatikan di sini ada 2 contoh yang taat, 2 contoh yang tidak taat. Maka dalam hidup kita sehari-hari, mau pilih yang mana? Apakah engkau mau taat melakukan kehendak Yahweh atau engkau melawan kehendak Yahweh? Nah, hal apa yang harus kita taati di dalam hidup kita sehari-hari di zaman sekarang ini? Yang pertama-tama engkau harus taat beribadah. Di dalam Keluaran pasal 23 ayat 25 yang demikian. Dan kamu harus beribadah kepada Yahweh Elohimmu, maka dia pasti memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku menjauhkan penyakit dari antaramu. Dalam Roma pasal 12 dikatakan 1-2 bahwa ibadah yang benar adalah mempersembahkan tubuh kita yang kudus yang berkenan kepada Elohim. Itu adalah ibadahmu. Kamu jangan serupa dengan dunia ini. Jadi kita harus taat beribadah bukan hanya hari Minggu atau hari Sabtu, tapi setiap hari kita mempersembahkan tubuh kita yang kudus berkenan kepada Yahweh itu. Itulah sebenarnya harus kita taati. Beribadah itu bukan hanya hari Minggu yang 2 jam, mungkin 3 jam, tapi setiap hari kita harus mempersembahkan tubuh kita. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yaitu tekun berdoa. Ya, dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal 5-17, berdoalah tanpa henti-hentinya. Jadi jangan engkau berdoa kalau engkau sakit parah, kalau engkau ada masalah. Begitu selesai masalahmu tidak berdoa. Harusnya tidak ada masalah engkau taat berdoa. Punya masalah, tidak punya masalah, tetap taat berdoa. Apalagi yang harus kita lakukan? Melakukan firman Yahweh siang dan malam. Di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Yahweh Elohimmu dan melakukan sesuai dengan apa yang kuperintahkan kepadamu, diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, dan seterusnya. Aku menjauhkan semua sakit penyakit padamu. Jadi kita lakukanlah firman itu, taat pada firman Yahweh itu setiap saat. Bagaimana kita melakukan firman Yahweh itu setiap saat? Yaitu bersukacita. Susah senang, bersukacita dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Tidak ada masalahmu. Mungkin engkau mengalami berbagai macam kesulitan.
Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena inilah kehendak Elohim di dalam Masiah Yesua bagi kamu. Jangan padamkan roh. Jadi kalau kita mau melakukan firman Tuhan, bersukacitalah apapun yang sedang kita alami. Sebab apa? Bapak kita itu senang kita taat. Sebagaimana Tuhan Yesus tadi, dia taat sampai kepada kesudahannya. Jadi kita dituntut supaya taat sampai kedatangan Tuhan Yesus. Jangan taat di depan orang tertentu. Jangan engkau melakukan firman Yahweh kalau ada orang kau mungkin takuti. Tidak ada orang kita taat kepada Yahweh itu karena kita pertanggungjawabannya kepada Yahweh itu. Maka dikatakan dalam Matius pasal 24 ayat 13-14, dan siapa yang bertahan sampai kesudahan dia akan diselamatkan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia sebagai kesaksian bagi semua bangsa, dan kemudian akan datang kesudahannya. Yang perlu kita lakukan yang terakhir adalah kita betul-betul memberitakan Injil. Kalau engkau mengasihi Yahweh itu dengan segenap hatimu, mengasihi sesamamu manusia, maka beritakanlah Injil supaya mereka yang di luar daripada Tuhan Yesus itu diselamatkan. Itu bukti engkau mengasihi Yahweh, mengasihi sesamamu, engkau memberitakan Injil supaya orang lain juga dapat berita keselamatan. Biarlah kita belajar untuk taat. Ini masih di awal tahun 2022. Belajar engkau taat, doa tiap hari, baca firman tiap hari, melakukan firman tiap hari, mengucap syukur dalam tiap hari. Apapun kesulitanmu, apapun penderitaanmu, apapun penyakitmu, belajar engkau mengucap syukur, dan engkau tetap bersuka cita apa yang sedang terjadi dalam dirimu. Itu membuktikan engkau taat. Saya percaya ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, jika engkau taat sampai kepada kedatangannya, maka engkau pasti dibawa masuk dalam kerajaan surga. Jadi biarlah kita taat untuk melakukan apa kehendak daripada Bapa itu dalam hidup kita. Amin. Sampai di sini firman Yahweh. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus sudah memberikan contoh teladan bagi kami taat sampai pada kematian. Kami juga belajar taat dalam hidup kami, melakukan firman-Mu, berdoa, memberitakan firman-Mu, mengucap syukur. Apapun yang sedang kami alami, kami mau melakukan firman-Mu. Dan kami juga tetap memberitakan Injil kepada orang lain, supaya orang lain juga dapat diselamatkan, agar mereka juga menerima anugerah daripada Engkau. Terima kasih Bapa, tanamkan firman ini dalam hati anak-anak-Mu, supaya benar-benar taat melakukan firman-Mu, apapun yang sedang mereka alami. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, orang tua, baik juga, oh Tuhan, kakek nenek, berkati semua. Terima kasih Bapak, berkati bangsa dan negeri kami, berkati hamba-hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.